Mahan jalankan setiap sunnah-sunnah beliau. Peserta sekalian, alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini ya kita akan mentadabburi Al-Qur'an, mempelajari tafsir Al-Qur'an terkhusus pada juz ke-30 di dalam Al-Qur'an. Insya Allah pertemuan kita ini akan langsung dibimbing oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Aswanto LCMA. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita di forum kita pada pagi hari ini. Untuk itu kami mengajak kepada peserta untuk mengkondisikan dirinya ya, mempersiapkan alat tulisnya dan juga mempersiapkan Al-Qur'annya untuk kemudian kita bisa bermajelis pada pagi hari ini. Ya, kami sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah Ustaz. Iya, baik kepada peserta ya, sambil kita menunggu saudara-saudari kita yang lainnya, itu kami berharap kita bisa mengkondisikan diri-diri kita untuk belajar Al-Qur'an insyaallah. Mungkin untuk itu Ustaz kami persilahkan untuk memulai materinya. Tafadhol Ustaz. Baik, syukran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du, para kawan dan akhwat serta Quran Day kita pada pagi hari ini, kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa Az yang memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Sehingga di hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengembalikan roh-roh kita yang tadinya dikembalikan kepada jasad kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walladzi qada alaihi al-maut wa yumsiku ukhra wa yusilu ukhra ila ajalin musamma. Yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan baginya kematian, maka Allah Subhanahu wa taala tahan roh tersebut. Wa yamsiku alladzi qada alaihi al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan roh-roh yang lainnya Allah Subhanahu wa taala kembalikan hingga waktu yang telah ditentukan, sampai takdir telah datang kepadanya dan dia pun juga menyusul orang yang telah meninggal tersebut. Maka ini adalah merupakan nikmat, sehingga kita dianjurkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Ketika kita bangun tidur, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali menghidupkan kita setelah barusan dimatikan. Setelah barusan kita dimatikan, ya ketika roh kita ini keluar pada saat tidur. Wa ilaihin nusyur, namun kepadanya lah kita akan kembali suatu saat yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang terbaik untuk kita mulai pagi kita adalah dengan Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, sehingga yang membacanya, yang mendengarkannya, yang mentadabburinya, mempelajarinya akan mendapatkan keberkahan tersebut. Kita lanjutkan pelajaran kita pada surat Al-Balad
pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai menyebutkan awal daripada surah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama eh, Mekah, negeri yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di mana di Mekah tersebut adalah merupakan tempat domisili Rasulullah SAW di awal perjuangan beliau sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Juga bersumpah atas nama anak dan juga ayahnya, yang menunjukkan pentingnya hubungan yang baik antara anak dan kedua orang tuanya. Orang tua berkewajiban, bertanggung jawab untuk mendidik, mengurus, menafkahi anak-anaknya. Sebaliknya, sang anak berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya manusia ini diciptakan dengan susah payah, mulai dari uh, nutfah, ya, kemudian kepada mudghah, kemudian alaqah. Jadi awalnya berupa air mani dari ayahnya dan juga dari ibunya, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, lalu berbentuk manusia. Kemudian ketika dilahirkan pun juga susah payah, baik ibunya maupun dia yang dilahirkan. Lalu hidupnya pun juga eh, susah payah, lahir dalam keadaan lemah, tidak memiliki kekuatan, tidak bisa berjalan. Lalu sedikit demi sedikit menjalani kehidupannya yang juga penuh dengan ujian-ujian. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya manusia ini sudah mengalami kesulitan-kesulitan tersebut, susah payah dalam kehidupannya, yang harusnya mengambil pelajaran. Namun, ya, sebagian manusia ini menyangka bahwasanya tidak ada seorang pun yang mampu untuk menguasainya. Dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dia menyangka bahwa apa yang dia lakukan itu tidak akan dihisap, tidak dilihat, tidak dicatat dan tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat-ayat yang setelahnya, alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menciptakan baginya ainain, dua mata, yang dengan dua mata itu dia bisa melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat apa yang bermanfaat baginya sehingga dia mengambilnya, melakukannya, dan apa yang berbahaya baginya sehingga dia bisa berusaha untuk menghindarinya. Walisanan wa syafatain. Bukankah juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan baginya lisan dan juga syafatain, kedua bibir, yang dengan lisan dan bibirnya ini dia bisa berbicara, mengungkapkan isi hatinya. Dia dapat mengambil manfaat dengan lisannya tersebut. Dia bisa berkomunikasi dengan orang lain. Wa hadainahun najdain. Dan kami berikan petunjuk kepadanya kepada dua jalan. Kami berikan petunjuk untuknya kepada dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan juga jalan keburukan, jalan ketaatan dan juga jalan kemaksiatan.
Nah, dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar supaya kita bersyukur atas nikmat tersebut dan menggunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk menempuh jalan yang baik. Salah seorang ulama, Fudail bin Iyad, pernah menangis. Lalu beliau ditanya, apa yang menyebabkan Anda menangis, wahai Syekh, wahai Fudail? Beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kedua mata ini. Namun, sudahkah jiwa ini bersyukur atau belum? Allah Subhanahu wa taala memberikan kita lisan, memberikan kita pendengaran, tangan, kaki, dan anggota tubuh kita ini. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan ciptaan yang sempurna. Namun khawatir belum mampu untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Belum mampu untuk menunaikan syukur terhadap nikmat-nikmat yang begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya saking banyaknya. Dan yang celakanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat penglihatan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berupa perintah-perintahnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan lisan untuk berbicara, ya, akal untuk berpikir, dan Allah Subhanahu wa taala memaparkan di hadapannya dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Dengan telinganya, dengan lisannya dia bisa berbicara, dia bisa belajar, bisa mendengarkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Allah berikan jalan tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya manusia ini ketika diciptakan Allah berikan petunjuk. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan manusia ini, memberikan petunjuk pada jalan tersebut, tetapi ya, manusia ini banyak di antara mereka yang sesat. Allah berikan jalan imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, dan ada juga yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat tersebut sehingga tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadapan kita sudah jelas mana jalan kebaikan dan mana jalan keburukan. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul untuk menjelaskan hal itu, kemudian dilanjutkan oleh para ulama-ulama dan dai menjelaskan mana jalan yang merupakan ketaatan dan mana jalan kemaksiatan. Tinggal manusia yang memilih jalannya. Oleh karena itu, manusia akan menyesal pada hari kiamat dan tidak bisa menyalahkan siapa-siapa kecuali dirinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ada di antara mereka yang syakiran, yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya, dan ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada hari kiamat akan menyesal sendiri ketika mengambil jalan yang buruk. Dan tidak bisa mereka menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Allah yang menyebabkan aku tersesat. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan baginya dua jalan tersebut untuk dia memilih dan menentukan kemana arah yang dia inginkan.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah itu falaqatahamal aqabah. Manusia ini tidak menempuh jalan yang aqabah, ya, jalan yang mendaki tersebut, jalan yang sulit. Dia tidak menempuhnya dengan baik. Sebab ketaatan-ketaatan memang membutuhkan usaha. Dia adalah merupakan jalan yang bukanlah jalan yang mudah, tetapi jalan yang membutuhkan tekad yang kuat, kesabaran, dan berusaha untuk memikul dan menanggung segala kesulitan-kesulitan yang dilaluinya. Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwasanya huffatil jannatu bil makarih. Surga ini diliputi oleh perkara-perkara yang tidak disenangi oleh hawa nafsu dan syahwat. Untuk sampai kepada surga ini, maka harus melawan apa-apa yang disenangi oleh hawa nafsu dan syahwat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma adraka mal aqabah. Apakah yang dimaksud dengan jalan yang sulit tersebut? Allah menyebutkan fakku raqabah. Jalan yang sulit ini adalah fakku raqabah, yaitu membebaskan budak. Dan agama kita adalah agama yang memerangi perbudakan. Dan di banyak hadis-hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan membebaskan budak. Termasuk dalamnya adalah penjajahan kepada manusia yang tidak lagi menghormati kehormatan manusia. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Dan juga termasuk jalan yang sulit ini adalah it'amun fi yaumin dhi masghabah. Memberi makan di hari yang sulit, di hari di mana kelaparan merajalela, menunjukkan bahwasanya kondisi ekonomi yang begitu sulit. Namun tetap memberi makan kepada orang-orang yang butuh. Dan inilah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Al-Insan, ketika mereka memberi makan miskinan wa yatiman wa asira, orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan orang yang tawanan. Mereka lakukan semua itu innama nut'imukum liwajhillah. Mereka melakukan semua itu karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah dan mengharapkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang mereka lakukan itu dengan pahala yang berlipat ganda, dan mereka pun diamankan dari rasa takut di hari kemudian. Yatiman dza maqrabah, yaitu dia memberi makan dan berbuat baik kepada anak yatim dza maqrabah, yang masih ada hubungan kerabat. Menunjukkan bahwasanya berbuat baik, berbuat ihsan kepada kerabat itu jauh lebih diprioritaskan dan pahalanya pun jauh lebih banyak dibandingkan kepada orang yang tidak memiliki hubungan kerabat dengan kita. Sehingga Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya mengatakan bahwasanya
Sedekah, bersedekah kepada seorang miskin adalah bernilai sedekah yang pahalanya besar. Namun bersedekah kepada kerabat, maka di sini ada dua pahalanya. Pertama, pahala sedekahnya itu yang besar. Kemudian yang kedua adalah pahala silaturahmi yang kita ketahui bersama keutamaan daripada silaturahmi ini dari keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan silaturahmi, dengan keberkahan umur dan juga keberkahan harta. Au miskinan za matrabah, atau memberi makan orang miskin yang sangat fakir. Ya, jadi prioritas kita ketika kita memberikan adalah kalau bisa menggabungkan antara dua, dia adalah kerabat kita dan dia juga adalah orang yang miskin. Dan yang diprioritaskan adalah zamat robah, yang betul-betul fakir, yang sulit untuk mendapatkan penghasilan. Bukan saja penghasilannya kurang, tetapi hampir tidak mendapatkan penghasilan. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian di samping itu, di samping dia memiliki akhlak yang baik dan berjiwa sosial kepada sesamanya, dia pun juga minal ladzina amanu, termasuk orang-orang yang beriman, melakukan amal soleh, wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah, yang senantiasa mewasiatkan untuk bersikap sabar dan mewasiatkan untuk saling kasih sayang. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa bersabar menjalankan amalan-amalan tersebut, bersabar menempuh jalan yang mendaki dan sulit itu. Lalu dia tidak cukup untuk beramal sendiri, namun juga memikirkan orang lain, bagaimana mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Mengajak orang lain untuk bersabar menghadapi ujian-ujian kehidupan, bersabar dalam menjalankan ketaatan, dan juga bersabar untuk bisa terus ya, saling kasih sayang kepada sesama manusia. Ulaika ashabul maimanah. Maka mereka itulah para orang-orang yang selamat ya, dari golongan kanan. Mereka adalah ashabul maimanah, orang-orang yang eh, nantinya akan selamat ya, di dunia dan juga di akhirat. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Adapun sebaliknya, yang kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan perintah-perintahnya, justru melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman, tidak bersabar dalam menjalankan keimanan itu dan mengajak orang lain untuk beriman dan bersabar, maka mereka inilah ashabul masy'amah, ya, orang-orang yang celaka. Banyak manusia menyangka bahwasanya kecelaka dan kerugian itu ketika hartanya habis, hartanya hilang, eh, menghadapi ujian ya, dalam kehidupannya, dianggap itulah orang yang celaka. Ya, dianggap orang yang celaka adalah orang yang tidak memiliki harta, yang tidak memiliki pekerjaan, yang tidak mendapatkan kesenangan-kesenangan duniawi. Namun dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yang celaka itu adalah yang kufur kepadanya, yang kufur terhadap ayat-ayatnya dan syariatnya, yang tidak menjalankan perintah-perintahnya, yang masih terus terjatuh ke dalam kemaksiatan dan larangan-larangannya. Itulah
ashabul masy'amah, yang pada akhirnya nanti alaihim narum muqsadah, mereka akan masuk ke dalam neraka yang di dalamnya terdapat api yang menyala-nyala dan mereka muqsadah, tertutup, terpenjara dan tidak bisa lagi keluar darinya. Ya, kalau kita bayangkan ya, begitu beratnya dalam neraka jahanam, lalu mereka tidak mampu untuk keluar dari neraka jahanam tersebut. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya fi amadin mumaddadah, karena mereka berada dalam penjara yang tiangnya tinggi. Artinya mereka tidak akan mampu untuk memanjat dan keluar dari neraka jahanam tersebut karena sangat dalam dan jauh. Lalu mereka tertutup di dalamnya. Mungkin kita pernah mengalami ketika berada dalam kendaraan di musim yang sangat panas, kemarau, lalu kita berada di kendaraan yang eh, tidak ada angin, panas terik dari atas, kemudian mobil juga tidak ber-AC atau AC-nya macet. Kita bisa membayangkan ya, begitu panasnya, begitu tersiksanya berada dalam mobil ini yang tidak ada AC-nya, di bawah terik matahari, panas sekali, tidak ada angin. Kita tidak tahan ya. Mungkin hanya beberapa menit kita berada dalamnya, kita tidak tahan dan kita harus keluar dari kendaraan, dari mobil tersebut. Nah, kalau hanya 1 jam, 2 jam, kita tidak bisa tahan dengan kondisi seperti itu. Baru di dalam kendaraan yang tidak jalan AC-nya. Baru di dunia ini yang belum seberapa kesulitan-kesulitannya. Ya, bagaimana lagi nanti di akhirat. Alaihim narum muqsadah. Api yang menyala-nyala yang sangat panas. Yang panasnya ini datang dari segala penjuru. Washabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim. Wa dhillin min yahmum. La baridin wa la karim. Orang-orang masy'amah ini, orang-orang yang kiri, orang-orang yang celaka ini, mereka ini fi samumin wa hamim, berada di dalam neraka di mana di sana yang ada adalah samum, air yang sangat panas yang mendidih, angin yang sangat panas yang meniup, wa hamim, dan juga air yang sangat mendidih. Air dan udara yang sama-sama adalah panas. Wa dhillim min yahmum, dari atas pun juga panas, turun ke bawah yang bisa membakar tubuhnya. Kita eh, biasa melihat bagaimana eh, debu vulkanik yang bisa membakar, ya, awan vulkanik yang bisa membakar tubuh manusia, yang ketika awan itu lewat akan membakar segala apa yang dilewatinya. Bisa kita bayangkan ya bagaimana hal tersebut pada hari kiamat. Wadhillim min yahmum. Ya, ada naungan, ada semacam awan tetapi miyahmum, dari api juga, dari panas juga. Sehingga panas ini datang dari seluruh penjuru. Lalu muqsadah, di dalamnya dia tertutup, tidak akan bisa keluar dalamnya. Khalidina fiha abadan. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah balasan dan akibat orang-orang yang kafir, walladzina kafaru bi ayatina, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian kita hendaknya menggunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan pada kita dalam tubuh kita ini. Begitu banyak nikmat tersebut, nikmat tangan kita, nikmat kaki, nikmat tubuh,
mata, pendengaran, ya, lisan, dan kekuatan potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, hendaknya dengan nikmat-nikmat tersebut, dengan potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, kita memilih dari najdain tersebut, dari dua jalan tersebut, kita memilih jalannya syakiran, yaitu orang yang bersyukur, yang senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat tersebut, lalu kita seakan-akan menantang Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita ingin melawan Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat tersebut. Alangkah celakanya manusia yang seperti ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu nikmat itu digunakan untuk memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita baca dan tadabburi dari surat Al-Balad ini. Wallahu taala. Ya, baik. Alhamdulillah, demikianlah tadi penjelasan dari Ustaz kita berkenaan dengan Quran surah Al-Balad sampai ayat terakhir. Untuk itu ya, kita masuk kepada sesi selanjutnya. Kami mengajak kepada peserta untuk bisa bertanya dalam sesi ini, sesi tanya jawab ya, baik secara langsung raise hand melalui room kita ini, komunikasi langsung dengan Ustadz kita, atau bisa ya chat ya, baik itu berkenaan dengan materi kita pada pagi hari ini atau mungkin permasalahan umum yang sering kita hadapi. Mungkin kami persilakan kepada Ikhwa dan Akhwat bagi yang ingin bertanya, silakan. Iya, silakan kepada Jos Dwi Jakdono. Iya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Misalnya, semoga Allah Subhanahu wa taala lebih dan bagus. Ya, Ana mau bertanya satu terkait. Ana pernah mendengar hadis terkait seorang tidak boleh sholat menggunakan baju warna merah. Haram hukumnya itu bagaimana Ustaz? Hanya berlaku untuk sholat saja atau ketika memakai sehari-hari? Bisa kemungkinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, tadi pertanyaannya berkenaan dengan hukum, bagaimana ketika sholat dengan mengenakan pakaian berwarna merah. Mungkin bisa eh, langsung dijawab Ustaz. Baik. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Berkaitan dengan memakai baju yang berwarna merah, maka ulama kita mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah dilarang atau dimakruhkan jika warna tersebut tidak merah polos ya. Sebab dalam sebagaimana disebutkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Abu Juhaimah mengatakan bahwasanya ya, saya melihat Rasulullah SAW pada haji wada menggunakan wa alaihi hullatun hamra, ya, menggunakan hullah, ya hullah itu pakaian ya seperti pakaian ihram ya, yang terdiri dari dua kain untuk sarung dan juga penutup atas.
hamra yang berwarna merah. Lalu beliau mengatakan, ya saya tidak melihat orang yang lebih indah daripada Rasulullah SAW dengan pakaian tersebut. Sehingga dengan demikian bahwasanya yang dilarang itu adalah kalau baju atau pakaian yang digunakan itu adalah berwarna merah murni yang tidak ada warna lain. Ya, jadi kalau misalnya dia warna merah kemudian ada garis-garisnya misalnya dengan warna yang lain, maka ini tidak mengapa. Nah, yang dilarang adalah kalau merahnya adalah merah murni yang tidak ada warna lain padanya. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik. Eh, Kami lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kami persilahkan kepada eh, Ibu Endang, Ummu Salsa. Ya, silahkan. Ya, terima kasih Ustadz. Ini saya pakai akunnya, Uminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, sedikit pertanyaan Ustadz. Beberapa pekan lalu mungkin ya, pekan lalu Ustadz menjelaskan tentang telaga yang di akhirat kelak itu, yang umat Islam kan mendatangi telaga Rasulullah itu. Nah, saya bertanya Ustadz tentang itu. Apakah telaga yang kita datangi itu nanti di hari kiamat itu sebelum jembatan Sirat atau setelahnya? Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, Ustaz, kan ada di bahwa sebagian yang mendatangi telaga itu ada yang dihalau, Ustaz. Artinya umat muslim yang mendatangi telaga dengan tanda-tanda bekas wudhunya, tapi dihalau oleh malaikat, Ustaz, dengan alasan bahwa tidak tahu apa yang kau perbuat setelahnya. Nah, ini mohon penjelasan, Ustaz. Maksudnya yang dihalau, yang perbuatan ini bagaimana kok? Maksudnya dia sudah ada tanda-tanda bekas wudhunya mendatangi telaga, kemudian dihalau, dan ini malaikat ini kok bisa tahu gitu apa yang berbuat. Mohon penjelasan Ustaz tentang itu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan tentang telaga Rasulullah SAW dan berkaitan dengan haud atau telaga Rasulullah SAW, maka dia adalah hal yang pasti dan telah ditunjukkan dan dijelaskan oleh hadis-hadis yang mutawatir, hadis yang begitu banyak sehingga mencapai derajat mutawatir yang tidak ada keraguan di dalamnya. Cukup banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang haud ini, tentang sifat-sifatnya dan siapa saja yang akan mendapatinya dan siapa yang tidak akan mendapatinya. Nah, telaga ini atau haud ini adalah di antara kejadian-kejadian fenomena yang ada di hari kiamat sebelum masuk surga dan neraka. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya banyak hadis yang menyebutkan tentang kejadian-kejadian di hari kemudian. Di antaranya adalah telaga, di antaranya adalah melewati dan melintasi as-sirat. Di sebagian hadis-hadis tersebut dan kejadian-kejadian itu terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama kita mana yang duluan dan mana yang terakhir. Ya, urutan-urutannya ini tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW secara pasti urutan-urutan tersebut. Ada di antaranya yang bisa dipahami bahwasanya itu adalah urutannya dan sebagiannya adalah ijtihad. Ya. Ijtihad daripada ulama kita sehingga ada yang mengatakan ini duluan, ya, kemudian ini, kemudian ada yang sebaliknya mengatakan tidak, yang itu dulu kemudian yang ini. Nah, kalau kita melihat hadis-hadis yang berkaitan dengan haud ini mengisyaratkan bahwasanya itu terjadi sebelum melalui as-sirat. Sebab
Rasulullah SAW telah mengatakan, Ana faratukum alal haud. Saya akan menunggu kalian di haud. Menunjukkan bahwasanya manusia baru sementara berjalan, ya, melewati kondisi-kondisi dan kejadian-kejadian pada hari itu. Ya. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan, aku menunggu kalian, sehingga mereka masih sementara berjalan. Sementara as-sirat ini disebutkan bahwasanya as-sirat ini adalah jisrun alamat di jahannam. Rasul mengatakan dia adalah jembatan yang menghubungkan ke surga yang berada di atas neraka jahanam. Menunjukkan bahwasanya ini adalah fase terakhir. Menunjukkan ini merupakan fase terakhir yang dilalui manusia untuk setelah itu apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Sehingga dengan demikian kita bisa simpulkan bahwasanya telaga ini adalah yang lebih dahulu dilalui oleh manusia sebelum kemudian melewati as-sirat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah telah menyebutkan bahwasanya ada di antara umatnya yang terhalangi untuk menikmati dan mengambil air dari telaga tersebut. Dan Rasulullah SAW melihat dan mengenal mereka, ya, melihat dan mengenal mereka. Disebabkan karena ada bekas-bekas wudunya, ya, masih ada bekas-bekas wudunya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan bahwasanya asar, ya, atau bekas-bekas wudhu tersebut, ya, pada hari kiamat akan mengeluarkan cahaya. Ya. Rasulullah mengatakan bahwasanya umatku akan dibangkitkan pada kiamat gurran muhajjalin min atharil wudu, dalam keadaan bercahaya wajah dan juga tubuhnya yang merupakan bekas-bekas wudu, sehingga bekas-bekas wudu ini akan bercahaya pada hari kiamat. Nah, kemudian ada di antara mereka yang terhalau untuk mengambilnya. Ya, lalu Rasulullah mengatakan, ashabi, mereka itu adalah sahabatku, maksudnya adalah pengikutku. Mereka adalah pengikutku. Karena Rasulullah melihat tandanya, yaitu bekas-bekas wudhu, yang menunjukkan mereka adalah pengikut Rasulullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala atau malaikat mengatakan, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak mengetahui, wahai Muhammad, apa yang mereka lakukan setelah sepeninggalmu. Nah, di sini ada beberapa penafsiran dari ulama kita. Yang pertama adalah mereka murtad. Mereka tadinya Islam, kemudian murtad. Ya. Dan menunjukkan bahwasanya mereka dulu Muslim karena ada bekas-bekas wudhunya. Namun mereka murtad. Ini yang makna daripada ahdatsu ba'dak. Mereka melakukan sesuatu yang tidak engkau ajarkan. Ya. Dan dalam riwayat disebutkan baddalu, ya, mengganti, ya. Mengganti keislaman itu dengan kekufuran. Ini yang pertama. Yang kedua, ditafsirkan mereka adalah orang-orang munafik. Ya, lebih khusus mereka adalah orang-orang munafik yang kelihatannya dia adalah seorang muslim dengan wudu, dengan sholat, tetapi pada hakikatnya mereka adalah orang-orang munafik. Sehingga ya mereka ini adalah termasuk golongan orang-orang kafir juga. Ya, mereka juga adalah orang-orang kafir tetapi lebih spesifik. Ya, karena mereka menampakkan keislamannya lalu menyembunyikan kekufurannya. Penafsiran yang ketiga yang disebutkan oleh ulama kita bahwasanya mereka adalah orang-orang yang melakukan dan mengamalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Melakukan ibadah-ibadah, ritual ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, atau yang dikenal dengan bid'ah. Orang-orang yang melakukan bid'ah, ya, yang tidak pernah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah. Maka mereka ini tiga kelompok orang ini adalah orang yang terhalangi, ya, dari telaga Rasulullah SAW, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan keutamaan tersebut, yaitu meminum dari telaga Rasulullah SAW yang kata Rasulullah
siapa yang meminumnya, maka dia tidak akan pernah dahaga selama-lamanya. Wallahu ta'ala alam. Ya, alhamdulillah. Baik, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Eh, pada Bapak Zubair Usumah, ya, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz. Di masyarakat kita kadang ada statement masalah surga dan neraka itu adalah urusan Allah. Jadi kita beribadah tidak perlu mengharapkan surga dan neraka, asal keikhlasan saja. Bagaimana tanggapannya tentang itu, Ustaz? Dan mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi betul bahwasanya surga dan neraka itu adalah Allah yang tahu dan Allah yang berhak untuk menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Namun keliru kalau dikatakan bahwasanya kita ibadah ini cukup ikhlas saja, tidak perlu mengharap balasan, tidak perlu mengharap surga dan neraka. Nah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang surga dan neraka dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang memotivasi sahabatnya yang mengatakan bahwasanya siapa yang melakukan ini maka dia akan mendapatkan surga, siapa yang melakukan ini maka terancam azab dan neraka. Ya, maka ayat-ayat dan hadis yang begitu banyak, apa tujuannya? Untuk apa? Kalau memang bukan untuk memotivasi manusia agar supaya melakukan amalan-amalan soleh itu dengan ada harapan imbalan berupa surga dan ancaman berupa neraka. Maka ini menyalahi sebenarnya fitrah manusia, di mana manusia itu ketika berbuat maka ada keinginan, ada sesuatu yang diharapkan. Ya. Orang yang tidak waraslah yang melakukan sesuatu lalu tidak ada harapannya, tidak ada yang dia inginkan. Ya, kalau dia mengatakan kita cukup beribadah saja, tidak perlu mengharap surga atau neraka. Ya, nanti Allah yang tentukan. Nah, ini bertentangan dengan fitrah dasar manusia di mana dia ketika melakukan sesuatu itu ada harapannya. Dan ini pun didukung oleh ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Misalnya Allah Subhanahu berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika," dan seterusnya. Allah menyebutkan di sini ada dua orang. Ada yang menginginkan kehidupan dunia ini sehingga mengambil dari kehidupan dunia ini sesuai dengan hawa nafsunya, namun dia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang Allah takdirkan. Lalu setelah itu dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Dan yang kedua, waman aradal akhirah, dan ada juga yang menginginkan kehidupan akhirat, menginginkan surga, wasa'alaha sa'yaha, lalu dia berusaha untuk itu, ya. Jadi dia berusaha untuk mendapatkan akhirat itu. Jadi Allah sebutkan dia berusaha beramal, bekerja untuk surga itu. Wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman pada saat itu. Faulaika kana sa'yuhum ya masykura. Maka mereka inilah orang-orang yang usahanya itu akan disyukuri, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibalas dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Demikian juga Rasulullah SAW sangat banyak ya, dalam hadis-hadis Rasulullah sangat banyak bahwasanya siapa yang melakukan ini maka mendapatkan surga, siapa yang melakukan ini maka mendapatkan pahala, siapa yang melakukan ini maka terancam neraka, laknat, dan seterusnya. Nah, ini Rasulullah menyebutkan motivasi-motivasi tersebut agar supaya orang beramal karena ada yang diharapkan, ada yang diinginkan.
Nah, jadi pertama ini bertentangan dengan fitrah manusia. Yang kedua bertentangan dengan ayat-ayat dan hadis yang telah disebutkan oleh Rasul yang begitu banyak. Dan yang ketiga juga bertentangan dengan akal sehat. Bagaimana bisa seseorang melakukan sesuatu lalu tidak ada yang diharapkan. Nah, ini tentu pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru yang mengatakan bahwasanya kita cukup bekerja beramal saja dengan ikhlas, masalah surga itu ya tidak perlu diurus. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru yang bertentangan seperti yang kita sebutkan tadi, bertentangan dengan fitrah, akal dan juga nas-nas syar'i. Wallahu taala. Ya, alhamdulillah. Baik. Ya, selanjutnya kepada Bapak Muhammad Idris Sorera. Ya, silahkan kenalkan diri dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Syukran atas waktu yang diberikan kepada kami, Ustaz. Ya, pertanyaan saya yang pertama adalah terkait imam. Imam yang menikahkan, Ustaz. Imam yang menikahkan antara dua sejoli begitu, Ustaz. Itu saya ingin tahu apa keutamaannya itu seorang imam yang menikahkan di dalam Islam. Iya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz, mengenai duduk tawarruk dengan duduk iftirash. Di kalangan masyarakat kita masih banyak yang 2 rakaat itu dia duduk tawarruk ya Ustaz ya, yang kalau dimasukkan kaki kiri ya. Itu ingin saya ketahui Ustaz, bagaimana hukumnya kalau menggunakan duduk tawarruk dengan duduk iftirash dalam salat. Kalau yang 2 rakaat itu apakah memasukkan kakinya atau duduk masuk. Kemudian yang ketiga Ustaz, bagaimana seorang anak kedua orang tuanya yang sudah lama meninggal dunia Ustaz, di samping mengirimkan doa kepada mereka yang telah meninggal, apalagi usaha saya sebagai seorang anak untuk tetap mengirimkan amalan-amalan untuk orang tuanya mendapatkan keselamatan Ustaz. Ustaz, itu pertanyaan kami. Ya. Baik. Jadi ada 3 pertanyaan tadi ya. Yang pertama yang pertama tadi tentang apa tadi diingat? Terusin. Apa keutamaan menikahkan Ustaz bagi seorang imam, apa yang dia dapat? Seorang imam. Baik. Tidak disebutkan ya secara khusus tentang keutamaan tersebut. Hanya saja di sini dia masuk dalam keumuman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Masuk dalam kategori bertolong-menolong dalam ketaatan dan ketakwaan, dan menikah ini adalah merupakan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini merupakan perintah Allah. Ya ma'asyiral Rasulullah mengatakan, wahai para ya siapa yang memiliki kemampuan maka hendaklah segera menikah. Ini kita telah membantu untuk menyempurnakan agama. Dan juga untuk Kedengar Ustaz. Apa Ustaz terus silent? baik.
Baik. Baik, jadi berkaitan dengan imam ini, tidak ada keutamaan khusus yang menyebutkan, ya dalam hadis Rasulullah menyebutkan tentang amalan ini. Namun dia masuk secara umum ke dalam bentuk ta'awun, kerjasama dalam ketaatan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling kerjasamalah, tolong menolonglah dalam ketaatan dan ketakwaan. Maka dengan menikahkan seseorang ini berarti dia telah membantu halal dalam berhubungan. Dan dia menikahkannya maka menunjukkan dia telah membantu orang tersebut untuk melakukan hubungan yang dihalalkan dalam syariat. Jadi dia masuk secara umum dalam kategori berta'awun, kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Di samping itu merupakan tanggung jawabnya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan duduk ketika sholat. Duduk ketika sholat, khususnya sholat yang hanya berjumlah 2 rakaat. Apakah pada saat dia tasyahud itu dia duduk tawarruk, yaitu dengan memasukkan kakinya di bawah kaki kanannya di bawah kaki kirinya, atau dia duduk iftirash, yaitu duduk di atas kaki kirinya dan kaki kanannya ditegakkan. Nah, kedua bentuk duduk ini untuk sholat yang berjumlah 2 rakaat memang ada khilaf di kalangan ulama kita, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Dalam mazhab Syafi'i sendiri menganggap bahwasanya selama dia adalah duduk tasyahud akhir, maka duduknya adalah duduk tawarruk, yaitu dengan masukkan kaki kanannya. Jadi apa saja jumlah sholatnya berapapun, selama dia adalah duduk tasyahud akhir, maka duduknya adalah duduk tawarruk. Ini dipahami dari beberapa hadis Rasulullah SAW, termasuk dalam hadis Wa'il dan yang lainnya. Sebagian ulama ya seperti dalam mazhab Hanabilah, mazhab dari Imam Ahmad, ya mengatakan bahwasanya jika sholat itu adalah berjumlah 2 rakaat, maka duduk tasyahud akhirnya ini adalah dengan iftirash. Duduknya dengan iftirash, yaitu duduk di atas kaki kirinya, ya, dan kaki kanannya ditekukkan atau ditegakkan. Nah, ini sifatnya adalah khilaf dalam memahami hadis-hadis yang disebutkan dari Rasulullah SAW. Sehingga masalah khilaf ini sebenarnya ringan. Maksudnya dia mau duduk dengan mengambil pendapat Imam Syafi'i atau duduk dengan mengambil pendapat Imam Ahmad, maka keduanya tidak masalah, dan dia hanya berputar pada yang mana yang utama sebenarnya. Ya, kedua-duanya boleh dilakukan dan kedua-duanya sah dilakukan, namun mana yang lebih utama itu saja yang mereka perselisihkan berdasarkan hadis yang mereka dapati dan pahami. Bahkan Imam Syaukani rahimahullah mengatakan ya tidak mengapa sesekali dia melakukan ini dan sesekali melakukan yang itu mana yang mudah baginya. Nah, Allah ta'ala. Kemudian pertanyaan ketiga berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal. Nah, banyak atau ada beberapa hal yang dianjurkan, diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah mendoakan. Ini yang paling pertama. Sebab doa ini mudah untuk dilakukan oleh siapa saja. Dia tidak membutuhkan usaha yang besar dan juga tidak membutuhkan biaya. Dengan mengucapkan berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Para orang tua di hari kemudian kaget melihat begitu banyak dan besar pahala yang dia dapatkan
dan dia menganggap bahwasanya belum pernah melakukan amal yang besar itu. Ketika dia bertanya, maka dijawab bahwasanya itu adalah istighfar anak-anak kalian ketika di dunia dulu setelah kalian meninggal. Jadi yang pertama doa dan istighfar. Kemudian yang lainnya adalah sedekah apa saja yang bisa kita berikan dan mengatasnamakan orang tua kita. Bersedekah kepada orang miskin berupa dalam bentuk harta atau makanan, bersedekah kepada keluarga, bersedekah kepada siapa saja. Lalu kita niatkan pahalanya untuk sang mayit, maka itu juga boleh dan sampai, merupakan bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan sedekah yang terbaik adalah kalau kita jadikan itu dalam bentuk wakaf, karena dia akan terus berjalan pahalanya berbentuk wakaf, ya. Apakah itu wakafnya berupa mushaf Al-Quran yang dipelajari dan dibaca, atau dalam bentuk bangunan masjid, sekolah, atau fasilitas dan sarana dakwah, sarana belajar, ya, anak-anak yang misalnya belajar Al-Quran dan belajar agama yang nantinya akan menjadi dai, ya, dan pengajar-pengajar Al-Quran, dan wakaf apa saja, wakaf air misalnya, sumur. Dan yang kedua dalam bentuk sedekah. Yang ketiga adalah bisa juga dalam bentuk amalan, misalnya mengumrahkan dan menghajikan orang tua, baik dengan kita pergi sendiri atau biaya yang kita berikan kepada seseorang untuk menghajikan dan mengumrahkan kedua orang tua kita. Ini juga sampai berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Kemudian yang lain yang masih diperselisihkan oleh ulama kita adalah pahala bacaan Al-Quran. Ya, sebagian ulama kita mengatakan hal itu boleh dan sampai ketika seorang menghadiahkan pahala bacaan Al-Qurannya kepada orang yang telah meninggal. Ya, walaupun ya sebagian ulama kita seperti Imam Syafi'i rahimahullah menganggap hal itu tidak sampai. Kemudian yang lain juga adalah dengan melihat kewajiban-kewajiban yang pernah masih ada di apa namanya, kewajiban yang telah pernah dia komitmen untuk melakukannya namun belum sempat dibayarkan, yaitu nazar. Kita perlu mengetahui misalnya ada nazarnya, dia pernah bernazar untuk menyembelih hewan, misalnya karena kesembuhan, karena suatu hajatan, lalu belum sempat dibayarkan, maka ini adalah juga merupakan bagian bentuk birrul walidain dengan membayarkannya. Atau misalnya ada puasa nazar yang pernah dia nazarkan, maka boleh digantikan, dipuasakan, dibayarkan puasa tersebut. Ya, atau mungkin ada puasa Ramadan yang sempat dia tinggalkan, ya, dan belum sempat dia ganti dan dia bayar, makanya juga boleh dibayarkan oleh anaknya dengan berpuasa. Nah, itulah beberapa peluang-peluang birrul walidain yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita setelah meninggalnya kedua orang tua kita. Wallahu ta'ala. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Lanjut pertanyaan Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan di grup di chat dari Ibu Jumatni. Apa Ustaz, bagaimana caranya bertaubat ketika kita terjatuh dari kemaksiatan atau kufur nikmat? Ya, tafadhol Ustaz. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ini dilihat apakah dia berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, misalnya seperti tadi ya, dikatakan kufur nikmat, maka tobatnya adalah dengan pertama menyesali perbuatan itu. Kemudian yang kedua adalah berhenti untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kufur nikmat. Kemudian yang ketiga adalah berusaha untuk menutupi
dosa-dosa tersebut dengan perbuatan kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah, wa atbi'i al as-sayyi'at al-hasanah tamhuha. Ya, barengi perbuatan-perbuatan dosa itu dengan perbuatan-perbuatan kebaikan yang bisa menghapusnya. Nah, ini kalau berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika berkaitan dengan hak manusia, maka ini ada tambahannya. Ya, di samping dia harus berhenti untuk melakukannya, tidak melanjutkannya, kemudian menyesali eh, perbuatan tersebut dan bertekad untuk tidak mengulanginya, ditambah meminta maaf dan mengembalikan hak orang yang telah dizolimi. Jadi datang minta maaf padanya, atau kalau misalnya ada barang yang diambil dia kembalikan, ada sesuatu yang merugikan dia dari segi materi, maka bersedia untuk menggantinya. Nah, itu cara untuk bertobat dari perbuatan maksiat. Allah Ta'ala. Ya, alhamdulillah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Ridho. Bismillah, Afwan Ustaz. Bagaimana hukumnya jika suami mengatakan kata cerai via chat dan telah menyebutkan 3 kali atau bahkan lebih? Banyak keadaan seperti ini Ustaz terjadi di keluarga muslim yang masih awam. Atau kalau di daerah kami kebanyakan terjadi pada keluarga istri yang sudah mulai belajar dan suami masih awam. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Baik. Ustaz. Jadi yang seperti ini memang di awal semestinya sudah memahami tentang perkara-perkara tersebut. Oleh karena itu ya kalau kita lihat misalnya di kawas sendiri harus datang dulu diberikan diberikan penjelasan ya, tentang hak-hak suami dan juga kewajibannya, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan talak atau perceraian. Nah, kalau kasusnya seperti yang disebutkan tadi, maka ketika dia ucapkan ya, atau dia tulis ya, lalu dikonfirmasi bahwasanya dia betul-betul dia yang menulisnya dan dalam keadaan sadar ya, tentang cerai itu, maka jatuh talak tersebut atau jatuh cerai itu. Namun prosesnya adalah dia melalui beberapa langkah. Yang pertama adalah ketika dia ucapkan itu maka dia jatuh talak pertama. Nah, setelah jatuh talak pertama ditunggu sampai selesai masa iddah istri tersebut. Ya, kalau selesai masa iddahnya dan dia belum rujuk, belum menyatakan kembali dan eh, mengangkat ya, atau mencabut cerai tersebut, maka dia dipisahkan. Artinya sudah jatuh cerainya dan dipisahkan. Tapi kalau belum selesai masa iddahnya lalu dia rujuk, dan rujuk itu ditandai misalnya dengan dia mengatakan ucapan bahwasanya saya rujuk, atau dia menggauli istrinya yang menunjukkan bahwasanya dia telah rujuk, maka di sini ketika dia mengulanginya lagi, maka dia dihitung talak yang kedua dan seterusnya. Dan kata talak walaupun diucapkan 3 kali atau bahkan sampai 100 kali dalam satu kesempatan, dalam satu masa talak pertama ini, maka dia tetap dihitung satu. Dia tetap dihitung satu. Ya. Jadi misalnya dia ucapkan 3 kali, 10 kali, namun dalam satu kali ucapan, maka ini tetap dihitung satu sampai selesai masa iddah atau dia rujuk. Ya, jadi tidak berlaku atau dihitung menjadi 3 misalnya. Nah, ini memang harus ya seorang yang ingin melakukan pernikahan atau bahkan yang sudah menikah wajib untuk mempelajari hal ini, wajib untuk mengetahui hal tersebut, sehingga ketika dia bertindak, tindakannya itu berdasarkan apa yang telah syariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.
dan yang ketika mendapatkan kendala maka hendaknya menyelesaikan hal tersebut kepada misalnya KUA atau pengadilan untuk ditetapkan apakah ini sudah jatuh talak pertama atau kedua atau bagaimana, maka yang nanti menentukannya dan menetapkannya adalah dari pihak pengadilan. Allah Ta'ala. Ya. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Bapak Amirullah. Apa Ustaz izin bertanya bagaimana hukum memakai pakaian yang banyak tulisannya atau banyak gambarnya saat sholat? Iya Ustaz. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhu zinatakum inda kulli masjid." Pakailah perhiasan kalian ketika berada di masjid ingin melakukan sholat. Nah, dari ayat ini menunjukkan bahwasanya seorang yang hendak melakukan ibadah sholat ini hendaknya memperhatikan adab-adab dalam berpakaian. Itu berpakaian yang baik. Dan kategori pakaian yang baik ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, ilbasu min thiyabikum al-bayad. Ya, pakailah pakaian warna putih, menunjukkan bahwasanya pakaian itu bersih, tidak terdapat gambar-gambar dan tidak terdapat tulisan-tulisan. Yang mana tentu ini akan mengganggu seseorang. Rasulullah pernah sholat, kemudian ada yang melintas di hadapannya dan orang itu memakai pakaian yang bergaris-garis. Sehingga Rasulullah mengatakan tadi saya telah teralihkan perhatianku oleh pakaian tersebut. Nah, menunjukkan bahwasanya pakaian yang digunakan ketika sholat ini hendaknya pakaian yang polos, pakaian yang bersih, pakaian yang tidak mengandung tulisan-tulisan dan gambar-gambar, apalagi gambar makhluk hidup. Ya, karena ini akan bisa mengalihkan perhatian dan kekhusyuan orang sesaat ketika melaksanakan sholat tersebut. Kalau ditanyakan apa hukumnya, kalau dia adalah bergambar makhluk hidup, maka hukumnya haram, tidak boleh digunakan, baik dalam sholat ataupun di luar. Tetapi kalau dia hanya tulisan-tulisan, gambar-gambar, maka ini paling minimal dia adalah makruh. Paling minimal dia dimakruhkan dan bisa saja haram kalau itu menjadi penyebab seseorang tidak khusyuk dalam sholatnya atau menyebabkan dia lalai dalam sholatnya. Wallahu ta'ala. Iya Ustaz. Yang selanjutnya Ustaz dari Bapak Saiful Rahman. Apa Ustaz izin bertanya, pada saat kapan kita dinyatakan harus melakukan atau dikategorikan masbuk pada sholat berjamaah? Apakah pada saat kita ketinggalan setelah imam sudah melakukan rukuk atau saat kita melewatkan salah satu rukun sholat? Baik, dikatakan seseorang itu masbuk ketika dia telah ketinggalan dari satu rakaat minimal. Dikatakan dia masbuk kalau dia ketinggalan satu rakaat minimal. Dan satu rakaat ini dihitung sejak dia ruku. Ya, dihitung sejak dia ruku. Maka seorang yang datang masuk di rakaat pertama, lalu ketika dia masuk, imam sementara ruku, lalu i'tidal, naik. Nah, ketika dia datang dan imam sudah i'tidal, sudah naik, maka ini dinyatakan telah masbuk satu rakaat. Dia telah dinyatakan masbuk satu rakaat. Nah, kalau dia datang pada rakaat kedua, misalnya masih dalam keadaan berdiri, maka dia dikategorikan dapat rakaat kedua dan hanya masbuk satu rakaat. Sampai dia ruku lagi pada rakaat yang kedua, lalu i'tidal, lalu dia masuk pada saat imam i'tidal pada rakaat kedua, maka dia dinyatakan masbuk dua rakaat. Dan begitulah seterusnya. Allah Ta'ala. Nah, Ustaz. Dan selanjutnya dari Bapak Isra. Pak Ustadz izin bertanya mungkin di luar materi. Bagaimana hukum menerima makanan yang dibagikan di jalanan
secara gratis dalam kegiatan haul. Ya, tafadhol Ustaz. Ya, hukum makanan itu sendiri pada dasarnya adalah halal selama tidak mengandung bahan-bahan yang haram. Maka hukum asalnya adalah halal dan kita ketika ada yang membagikannya itu ya kita tidak perlu bertanya terlalu jauh. Ya, ketika kita diberikan maka kita terima. Ya, tidak perlu kita menanyakan ini untuk apa dan bagaimana dan seterusnya. Kemudian untuk makanan tersebut maka halal baginya untuk dia makan selama tidak ada makanan-makanan yang disembelih selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Karena niat orang tersebut adalah untuk mensedekahkannya. Adapun niatnya untuk peringatan haul dan seterusnya maka yang bertanggung jawab adalah pelakunya. Adapun makanan itu statusnya adalah halal selama tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan dan juga tidak mengandung makanan sembelihan yang disembelih selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Ya, baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz terkait nazar seperti apa saja yang diperbolehkan dan seperti apa saja bentuk nazar yang dilarang. Nazar yang dibolehkan adalah seluruh nazar yang mubah dan yang merupakan ketaatan. Sebagaimana yang disebutkan Rasulullah bahwasanya man nadzara an yuti Allah falyuti'hu, siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah, hendaklah dia lakukan. Dia jalankan dan bayar nazar tersebut. Wa man nadzara an ya'si Allah fala ya'si. Siapa yang bernazar untuk bermaksiat maka jangan dia laksanakan. Nah, sehingga nazar yang dibolehkan adalah segala nazar yang sifatnya mubah yang dia tujukan untuk taat pada Allah. Dan nazar yang tidak boleh adalah segala nazar yang merupakan perbuatan haram. Ya, maka ini tidak dibolehkan. Ya, misalnya nazar untuk melakukan kemaksiatan, nazar untuk menyembelih hewan yang diharamkan atau dengan cara yang haram, ya, dan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suryati, apa Ustaz, bolehkah kita memberikan motivasi kepada orang lain dengan mengambil contoh dari kita sendiri? Semisal masalah waktu kita ceritakan apa-apa yang kita telah lakukan pada hari ini, mulai dari A sampai Z, dengan harapan orang tersebut bisa mengambil contoh dari diri kita. Kepada Ustaz. Selama kita merasa aman daripada sifat ujub, bangga, dan ingin pamer, maka tidak mengapa kalau tujuannya adalah sebagai motivasi. Tetapi kalau kita khawatirkan ada rasa ujub, bangga, meremehkan orang lain, pamer, maka hendaknya kita pakai anonim saja. Kita katakan si fulan. Ya. Hendaknya melakukan seperti ada seorang yang melakukan gini dan seterusnya. Ya, tidak perlu menyebutkan namanya dan memaksudkan dirinya kalau mengkhawatirkan hal itu bisa menjatuhkannya kepada sifat ujub dan sombong. Wallahu ta'ala. Ya, Ustaz, dua pertanyaan lagi. Bagaimana dengan yang menyatakan semua amal soleh seorang anak akan terkirim pahalanya kepada orang tuanya, diniatkan atau tidak? Ini pertanyaan dari Ibu Hasmuniati. Nah, jadi seluruh amalan soleh yang dilakukan oleh seorang anak itu akan terkirim pahalanya diniatkan atau tidak diniatkan jika
amalan-amalan tersebut adalah amalan yang telah pernah diajarkan oleh orang tuanya kepada dia. Selama orang tuanya mengajarkan dia melakukan amalan tersebut lalu dia lakukan, maka dia niatkan pahalanya atau tidak dia niatkan pahalanya, orang tuanya pun juga mendapatkannya. Ini karena keumuman hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajarkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang mengamalkannya. Wallahu Ya, Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz, bagaimana cara menambah rakaat semisal lupa jumlah rakaat pada saat sholat dan berapa kali harus sujud? Kalau kita lupa jumlah rakaat, maka kita mengambil jumlah yang paling kecil. Misalnya kita lupa antara 2 atau 3. Apakah baru 2 atau sudah 3, maka kita ambil patokan yang kecil, yaitu baru 2. Kita anggap baru 2. Kita ragu apakah ini sudah 4 atau baru 3, maka kita ambil jadi patokan adalah baru 3. Nah, setelah itu kita lanjutkan, selesaikan, dan setelah selesai maka kita sujud 2 kali sebelum salam. Allah Ta'ala. Iya, Alhamdulillah Ustaz. Semua pertanyaan kita sudah terjawab. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz kita atas kesempatannya telah membersamai kita dan memberikan sebanyak ilmunya kepada kita pada hari ini dan kepada peserta yang telah bergabung dan juga memberikan pertanyaan, ya, syukron atas keterlibatannya. Sebelum kami tutup, ini ada sedikit penyampaian. Saat ini ya kami sedang melakukan lelang kamera Canon yang insya Allah akan diwakafkan kepada yayasan karena di pemilik kamera ini adalah saudara kita yang sedang membutuhkan dana karena orang tua beliau meninggal dunia. Untuk itu bagi ikhwah dan akhwat, bagi kita yang berkenan untuk berwakaf, ya, insya Allah alat atau kamera ini akan digunakan untuk mendukung fasilitas media di yayasan kita. Alhamdulillah yayasan kita ini bergerak dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang insya Allah diberikan secara gratis bagi kaum muslimin yang membutuhkan. Ya, terakhir mungkin kepada Ustadz kami persilahkan untuk melakukan atau memberikan nasihat terakhir bagi peserta kita pada pagi hari ini. Betul, Ustaz. Baik, ya sebagaimana yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad tadi, bahwasanya hendaknya kita selalu merenungi nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada kita, khususnya dalam tubuh kita ini. Untuk kita selalu merenunginya, lalu melihat diri kita apakah kita sudah menunaikan syukur nikmat tersebut atau tidak. Ya, sehingga ini bisa selalu memotivasi kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah dan amalan kepadanya. Wallahu taala. Iya, alhamdulillah. Jadi bagi peserta yang insya Allah belum bergabung ke dalam grup, silakan bisa bergabung. Insya Allah di sana juga akan diberikan link pertemuan atau pengajian rutin kita sekali sepekan setiap hari Ahadnya, dan juga berkenaan dengan informasi kegiatan pesantren gratis Darul Quran wal Hadits yang menjadi binaan kita dan juga program-program yang lainnya. Dan terkhusus bagi peserta yang ingin berwakaf, bisa kita
bergabung di grup dan juga bisa membersamai insya Allah di setiap program-program kita nantinya. Demikian yang kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi peserta di chat room ada link untuk grup, bisa di join bagi yang ingin bergabung. Syukran Ustaz. Em một cái gì đi em nè. Iya, Nak. Ya, habis itu mau pindah. Aminnya habis.